Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfir dzunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya illa yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar dan kita akan mengetahui ciri-ciri orang yang beriman yang Allah terangkan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua sampai dengan 4. Ada 5 tanda atau 5 ciri yang Allah terangkan sebagai orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal. Dalam ayat yang kedua ini Allah menyebutkan 3 ciri orang yang beriman terlebih dahulu. Yang pertama, ciri orang yang beriman itu mereka yang disebut nama Allah hatinya akan bergemetar. Apa maksudnya? Gemetar takut kepada Allah. Dia tahu siapa yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tak kala asma Allah disebut dalam lisan orang yang mulia mampu menggetarkan seorang kafir sekalipun. Ada suatu kisah di zaman Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tak kala di siang yang terik, yang panas, di tengah padang pasir, Rasulullah beristirahat di bawah pohon kurma. Beliau berrebahan karena kondisi cuaca yang sangat panas sekali. Kemudian ternyata seketika itu ada orang kafir yang sedang mengintai beliau. Kemudian dengan mengendap-endap, orang kafir itu mendatangi Rasulullah dengan membawa sebilah pedang yang kemudian didekatkan di leher Rasulullah. Seketika itu Rasulullah terbangun, kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad." Orang kafir berkata, "Tak kala pedang ini aku tebaskan kepada lehermu, siapa yang akan menolongmu?" Kalau kita, kira-kira gimana? Kita dihuluskan pedang, kita mau ditebas leher kita, apa yang kita lakukan? Paling ketakutan. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Maka dengan kelembutan hatinya, Rasulullah mengatakan, dalam suatu riwayat, orang kafir tadi bernama Da'sur. Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Da'sur, sesungguhnya Allah lah yang akan menolongku." Tak terasa, ternyata Da'sur tadi gemetaran mendengar kalimat Allah, sampai kemudian pedang yang dia pegang tadi terjatuh. Dia masih gemetaran, takut. Sehingga diambil oleh Rasulullah pedang tadi, kemudian dikembalikan kepada Da'sur. "Wahai Da'sur, sekarang kalau pedang ini saya tebaskan kepada lehermu, apa yang akan kamu lakukan?" "Wahai Rasul, sesungguhnya tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali engkau mau memaafkanku." Maka seketika itu Rasulullah mengatakan, Rasulullah memaafkan apa yang telah diperbuat oleh Da'sur tadi. Maka seketika itu pula, karena kelembutan dan kemahamurahan Rasulullah yang mau memaafkannya, maka Da'sur seketika itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mau masuk Islam. Dan itulah kisah nama Allah ketika disebutkan oleh orang yang beriman dengan kebersihan hatinya, maka mampu menggetarkan orang kafir sekalipun. Apalagi kita orang yang sudah Islam. Maka kita harus lebih bertakwa kepada Allah dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kemudian ciri yang kedua, ciri orang yang beriman yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Jadi tak kala kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka ketika kecenderungan kita ini adalah orang beriman, maka hati kita akan merasa nikmatnya bacaan Al-Quran tadi, dan akan berdampak kepada kita, akan menambah keimanan kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah lah yang maha menciptakan, Allah lah yang maha segala-galanya. Adapun ciri yang ketiga, hanya kepada Rabb lah
mereka bertawakal. Apa itu tawakal? Tawakal yakni orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Tak kala kita melakukan suatu usaha dengan semaksimal mungkin, dengan kesungguhan, maka setelah kita lakukan usaha yang sudah maksimal tadi, selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah. Kita tawakalkan kepada Allah bahwa semua itu Allah yang akan mengaturnya. Contoh, tak kala kita mencari rezeki, maka kita harus senantiasa tawakal kepada Allah. Rezeki yang kita cari senantiasa akan diberikan oleh Allah, dan rezeki itu nggak akan tertukar. Contoh lain, kita sedang atau mau melakukan ujian, belajar yang sungguh-sungguh. Setelah itu berdoa, tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri yang ketiga, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Jadi ciri orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa mau mendirikan sholat. Bukan sekedar sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Jadi kita melakukan sholat 5 waktu sehari semalam karena itu semata-mata hanya mencari ridha Allah. Allah tidak butuh dengan sholat kita, tapi sesungguhnya diri kitalah yang butuh akan sholat tersebut. Maka dari itu kita perbaiki sholat kita sungguh-sungguh yang khusyuk dalam sholat, maka itu akan menjadikan ciri atau tanda dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Yang terakhir yaitu orang yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, yaitu orang yang mau berinfak, bersedekah, mau berbagi kepada orang lain, fakir miskin, anak yatim, atau orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita sadar bahwa rezeki yang kita miliki hari ini itu ada hak orang lain yang harus kita bagikan. Itulah kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman, kata Allah, dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Maka dari itu kita harus senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk tergolong orang yang beriman. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.